dari kelompok 2 ingin menampilkan sebuah video roleplay Pancasila tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Jadi, tugas proyek Pancasila kita ini harus dibikin di rumah salah satu dari kita. Maunya aku sih di rumahku aja ya. Sudah internetnya cepet, nyaman, bersih lagi. Setuju, Dar. Rumahku kan paling top. Jangan sampai deh kita ke rumah yang... Tapi kan tugasnya harus dikerjain sama semua orang, termasuk Yori. Siapa bilang? Indah, kamu itu polos banget sih. Jori itu anak baru dari kampung, dia juga kurang mampu. Masa kita harus jauh-jauh ke sana, bikin repot aja. Iya juga, Dar, lagian dia baru pindah, pasti style kerja kelompoknya beda sama kita. Maksud kalian apa sih bicarain Yori kayak gitu? Terus ngerendahin dia, apa karena dia dari kehidupan yang sederhana? Indah, kok lu jadi pembela dia? Kita itu bicara fakta. Kita juga berhak memilih lingkungan yang nyaman untuk kita belajar. Aku tahu aku bukan dari kota dan aku bukan orang berada, tapi aku juga punya hak ikut serta dan dihargai. Hak apa? Hak untuk bikin kita susah. Sudah deh, mending kamu terima saja. Kita bagi tugas. Kamu kerjakan bagianmu sendiri di rumahmu, gak usah ikut kita nongkrong. Kalian keterlaluan. Sikap itu jahat, Dara. Cukup. Ada apa ini Aleta, Indah, Jori? Mereka mendiskriminasi Yori karena latar belakangnya. Apa yang kalian lakukan itu salah. Itu bukan tidak sopan, tapi itu diskriminasi. Kita nggak diskriminasi, Hasna. Kita hanya mencari teman yang selevel. Memilih teman dengan merendahkan orang lain berdasarkan status sosial dan asal daerah merupakan inti diskriminasi. Kalian membatasi hak Jori sebagai warga negara untuk berinteraksi dan juga berpartisipasi dalam kelompok akademik hanya karena perbedaan latar belakang. Kalian harus tahu diskriminasi adalah sebuah pelanggaran penegakan hukum yang berkeadilan. Di Indonesia ada sebuah prinsip tegas bahwa semua orang sama di mata hukum atau equality of law. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia kita menjamin bahwa tidak ada perlakuan berbeda dan pembatasan hak sosial berdasarkan perbedaan suku, ras, status sosial, ataupun latar belakang. Keadilan hukum bukan hanya berlaku di ruang pengadilan, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Ketika kalian mengucilkan dan merendahkan Jori, kalian bukan hanya menyakiti perasaannya, tetapi juga kalian melanggar hak dasarnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Penegakan hukum menuntut kita untuk menghapus diskriminasi dalam bentuk apapun. Jadi kalau kita terus begini, kita bisa kena masalah. Ini bukan hanya soal moral dan etika, Indah, tetapi secara hukum, diskriminasi yang mengarah pada perundungan dan kebencian merupakan sebuah tindak pidana. Intinya tidak ada alasan apapun untuk membedakan perlakuan terhadap seseorang hanya karena hal-hal yang dimiliki di dalam dirinya. Aku minta maaf, Jori, aku cuma ikut-ikut bendera. Aku tahu rasanya diabaikan. Aku gak seharusnya menilai kamu dari mana kamu berasal dan kondisi ekonomi kamu. Aku juga, Jori. Maaf sudah merendahkanmu. Iya, aku salah. Aku minta maaf. Aku terlalu sombong dan tidak memikirkan perasaanmu. Terima kasih Hasna, Aleta, Indah, dan semuanya yang mau mengerti. Aku hanya ingin diterima sebagai teman. Nah, ini baru benar. Kita itu satu kampus, satu bangsa. Kita punya kewajiban untuk saling menghargai. Nah, sekarang tugas Pancasilanya itu dikerjakan bersama-sama dengan menghargai perbedaan pendapat dan juga perbedaan latar belakang semua anggota. Kita tunjukkan bahwa persatuan di tengah perbedaan adalah kunci sebuah keadilan yang sejati. Sekian video roleplay yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum.